Pertama mungkin jelas merokok, merugikan kemudian kesehatan. konsumsi tinggi. Setiap hari di Indonesia, 500 orang. Berbicara tentang rokok. Di Indonesia sendiri, hampir 225.700 orang meninggal per tahun akibat rokok. Indonesia adalah urutan ketiga di dunia setelah Cina dan India dilihat dari persentase jumlah perokok aktif. Jumlah perokok tidak menunjukkan penurunan, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Yang lebih menyedihkan, makin banyak anak-anak yang menjadi perokok. Anak-anak ini masih berusia SD, tetapi sudah mahir perokok. Biasanya kita lihatlah di pinggir jalan atau di sekitar lampu merah. Makin banyak perokok aktif, makin banyak perokok pasif. Sedikit banyak, perokok pasif akan terkena dampaknya juga. Karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran bagi para perokok, ya kita harus menemukan ide-ide baru, revolusi ide-ide yang sudah terbentuk. Dengan melihat keadaan dan kondisi pada masa sekarang. Berikut beberapa ide yang sudah dirangkum oleh tim mengkritisi namun memberi solusi. Menerapkan suatu wilayah bebas asap rokok seperti taman atau tempat beraktivitas olahraga dan juga seperti tempat tongkrongan umum atau kafe. Membuat pajak terbesar atau menaikkan harga rokok itu supaya meminimalisirkan pembeli rokok ketengan atau satuan. Contohnya yang dekat-dekat aja ada di negara sebelah kita, yaitu Australia. Mereka membuat harga per kotak menjadi 400.000. Dengan harga segitu mungkin akan sulit untuk dibeli sebab harganya sangatlah mahal. Dan juga menetapkan suatu peraturan atau hukum untuk membuat batasan merokok di depan umum. Bisa juga membuat hukum batasan umur. Nah, contohnya sekarang udah diterapkan di negara Singapura, yaitu batasan umurnya 19 tahun. Dari peraturan ini kita bisa melihat bagaimana cara untuk meminimalisirkan bagi perokok anak muda dan menerapkan suatu lembaga atau semacamnya untuk memberantaskan orang-orang yang merokok di depan umum, untuk memberi pengarahan atau teguran supaya tidak merokok dengan bebas. Sebagai orang tua, Anda adalah pengaruh yang kuat dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Maka Anda juga harus mencontohkan bahwa rokok benar-benar tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Mengungkapkan bahwa harus ada desakan dari luar yang membuat anak-anak dan remaja mau berbuat sesuatu untuk berhenti merokok. Berlakukan aturan tidak boleh ada rokok dan asap rokok yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, memberikan dukungan untuk orang-orang yang mau berhenti merokok, seperti berolahraga secara rutin. Tak hanya membuat tubuh lebih sehat dan bugar, olahraga juga dapat mengurangi kecanduan akan nikotin saat keinginan untuk merokok datang. Anda dapat mengalihkan keinginan ini dengan melakukan olahraga, seperti berenang, jalan-jalan santai, atau bersepeda. Hal alternatif untuk menggantikan rokok. Setiap asap yang dikeluarkan oleh seorang perokok itu kan dapat menumpukan kemampuan pengecapan pada mulut, karena dalam asap yang dikeluarkan itu mengandung zat kimia yang dapat merusak neuroreseptor di mulut. Salah satu cara untuk berhenti dari kebiasaan merokok adalah dengan makanan dan minuman seperti susu, popcorn, buah, dan sayur-sayuran, permen, dan lain sebagainya. Susu terhadap orang perokok aktif itu dapat merusak rasa dari rokok tersebut, sehingga susu tersebut dapat membuat rasa rokok lebih kurang enak di mulut. Sebagai pengganti rokok, kalian bisa mengunyah popcorn. Selain popcorn itu termasuk makanan ringan, popcorn juga tidak banyak terdapat kalori di dalamnya. Buah dan sayur-sayuran dapat membuat rasa rokok sedikit lebih hambar dari biasanya. Kemudian ada permen. Permen ini biasanya yang paling sering digunakan untuk mengganti rokok, karena permen bisa dibawa kemana saja dan bisa dihisap di mana saja, sama halnya dengan rokok juga. Di saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi kita saat berkendara dan juga mengganggu aktivitas penumpang lainnya, dan dilarang juga merokok di sarana fasilitas umum seperti bus dan sebagainya. Sangat miris
kejadian di lingkungan sekitar kita. Bapak-bapak dengan bebasnya merokok di depan orang yang sangat butuh pelajaran peran seorang ayah. Namun mereka diberi asupan dengan hal yang tidak sehat. Ironisnya, mereka seolah-olah buta akan segala informasi bahwa merokok itu berbahaya. Jangan jauh, di bungkus rokok saja sudah tertera paripurnanya diksi dengan gambar yang menakutkan. Belum mampu mengubah stigma dari seorang ayah itu, yang seharusnya mereka bisa memberikan contoh untuk anak-anaknya dan menjaga keluarganya agar tidak bergelar dengan title perokok pasif. Bagaimana mungkin oknum-oknum pemerintahan berupaya lebih untuk menaklukkan rokok? Badan-badan mereka saja sedang banyak mengonsumsi premis yang di atas. Dilihat dari keuangan negara saja, perusahaan rokok sangat besar pajaknya terhadap negara. Bagaimana mungkin? Namun, tidak menutup kemungkinan kita mengajak dan mengubah stigma masyarakat-masyarakat dengan menampakkan sehatnya tanpa rokok. Semuanya kembali kepada diri sendiri dulu. Jika sudah diterapkan, masyarakat-masyarakat yang menyaksikan akan tergiur untuk mencoba. Iya, berawal dari diri sendiri untuk orang lain. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Kami, tim mengkritisi namun memberi solusi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Pamit undur diri. Be safe, be healthy. Peace out.